Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Dalam keadaan sehat walafiat. Udah lama kita nggak ketemu nih. Udah berapa bulan? 6 bulan ya, karena gara-gara pandemi ini. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kakek pada asyik dalam keadaan sehat-sehat. Kakek coba mengirimkan video ini untuk sekedar mengurangi rasa kangen kakek kepada cucu sekalian. Pertama-tama dalam kesempatan ini kakek ingin menceritakan tentang kejadian yang berkaitan dengan kejadian kurban kemarin. Kan dalam bulan Agustus ini ada beberapa perayaan yang harus kita peringati dalam agama Islam. Ada nanti kemarin hari raya kurban, dan besok adalah hari raya 1 Muharram, tahun baru bagi umat kita. Tentang kurban ini, cucu sekalian, sangat berkaitan erat dengan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan nabi yang kritis karena beliau pada saat itu berada dalam suatu kaum yang menyembah berhala, dan beliau berpikiran kali ya bahwa tidak mungkin orang menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa. Lalu beliau mencoba mencari siapa sebenarnya Tuhan yang harus disembah. Lalu beliau melihat ada bintang, wah ini dia mungkin Tuhan kami. Tapi ternyata bintang itu tenggelam. Lalu beliau melihat bulan yang lebih besar lagi. Beliau akhirnya juga bulan tenggelam, itu juga bukan Tuhan. Lalu beliau juga melihat matahari yang lebih besar dari bintang dan bulan. Tapi ternyata matahari pun tenggelam. Jadi beliau juga berkesimpulan bahwa matahari juga bukan Tuhan. Lalu beliau mendapat wahyu bahwa sebenarnya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi dan langit ini, yang menciptakan manusia dan segala isinya. Lalu beliau pada saat itu berpikiran juga bahwa kaumnya yang menyembah berhala itu salah. Lalu beliau mendekati ayahnya yang kebetulan sebagai pembuat berhala itu, namanya Azar. Namun ayahnya juga tidak mau menerima nasihat atau pemikiran daripada Nabi Ibrahim. Beliau tetap menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim berkeinginan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Beliau suatu ketika memperoleh kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, lalu dihancurkanlah berhala-berhala tersebut dan ditinggalkanlah sebuah berhala yang besar. Lalu alat-alat pemukul berhala-berhala tersebut disimpanlah di tangan daripada berhala besar tersebut. Pada saat Raja Namrud mengetahui bahwa berhala-berhala ada yang merusak, dia mau mencari siapa yang merusaknya. Lalu diketahuilah bahwa sebenarnya yang merusak itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya apakah betul dia merusak dari berhala itu. Nabi Ibrahim berkata, tidak. Ya Raja, itu dia alat mungkin yang berhala yang besar itu, karena alat perusaknya ada di tangannya. Raja menjawab bahwa tidak mungkin berhala itu dapat merusak berhala lain, karena berhala itu kan tidak bisa apa-apa. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Raja, kalau seandainya Raja mengetahui bahwa berhala tersebut tidak bisa apa-apa, mengapa berhala itu raja-raja sembah? Mengapa raja-raja kita dan rakyat-rakyat kita suruh menyembah berhala tersebut? Raja tidak bisa menjawab, tapi tetap dia menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim. Hukumannya adalah harus dibakar. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, Nabi Ibrahim dapat melewati hukuman tersebut. Karena Allah mendoakan untuk memerintahkan api supaya menjadi dingin. Dan demikian Nabi Ibrahim selamat daripada hukuman dibakar hidup-hidup tersebut. Lalu Nabi juga terkenal sebagai orang yang punya keteguhan iman yang sangat kuat dan ketaatan kepada Allah yang demikian besar. Hal ini berkaitan dengan masalah kurban yang kemarin kita lakukan. Kurban berkaitan dengan perintah daripada Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang tercinta, Nabi Ismail. Dan karena ketaatannya, lalu beliau berkata kepada Nabi Ismail tentang mimpinya tersebut. Dan Nabi Ismail pun demikian.
karena keteguhannya, karena kesabarannya. Beliau juga menyatakan bersedia untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah mereka bersepakat, maka lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berangkat untuk melaksanakan perintah Allah itu dengan menyembelih putranya. Namun di jalan ternyata setan mengganggunya. Setan membisikkan kepada Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Tapi Nabi Ibrahim tetap teguh, tetap taat untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan setan itu dilemparnya. Itulah yang barangkali merupakan kisah di mana pada saat haji, musim haji, para jamaah melempar jumrah, yang berarti melempar setan tersebut. Ada 3 jumrah, yaitu jumrah akobah, jumrah wusta, dan jumrah ula. Itu barangkali kaitannya dengan pelemparan setan oleh Nabi Ibrahim karena mengganggu beliau. Lalu beliau telah bersiap untuk menyembelih putranya tersebut, namun Allah telah menggantikan Nabi Ismail tersebut dengan sebuah domba besar. Dan inilah menjadi cikal bakal dari kurban yang dilaksanakan oleh kita semua. Untuk memotong, apakah itu domba, sapi, kerbau, atau kambing, dan lain-lain. Demikian cucu-cucu cerita mengenai kurban, dan juga cerita mengenai pelemparan jumroh yang merupakan suatu ibadah, suatu rukun dalam melaksanakan ibadah haji. Dan ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, yaitu berkaitan dengan haji itu. Yang pertama adalah lari-lari kecil antara Bukit Marwah dan Bukit Sofa yang dinamakan Kedasai. Itu berkaitan dengan sejarahnya pada saat itu Nabi Ibrahim membawa istri dan putranya Nabi Ismail ke dekat Ka'bah. Kalau ditinggalkannya tanpa memberi bekal apapun juga, itu sesuai dengan perintah Allah, harus ditinggalkan di situ. Siti Hajar yang merupakan istrinya tersebut bingung pada saat putranya sudah mulai kehausan dan kelaparan. Lalu beliau berusaha mencari makanan minuman, lari-lari kecil antar Sofa dan Marwah. 7 kali tidak dapat air atau makanan apapun juga. Dan akhirnya dengan wahyu dari malaikat Jibril, beliau menginjak suatu tanah dan keluarlah air yang dinamakan air Zam-Zam, yang sekarang kita selalu berusaha untuk dapat mendapatkan dan meminumnya karena ada khasiat-khasiat tertentu dari air Zam-Zam tersebut. Dan itu air dapat mengalir terus sampai sekarang, biarpun diminum oleh berjuta-juta para jamaah, berjuta-juta orang. Hal lain yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim adalah dibetulkannya, ditinggikannya Ka'bah atas perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan dibantu oleh anak putranya Nabi Ismail telah mendirikan Ka'bah tersebut. Peninggalannya yang sekarang masih kita bisa lihat, yaitu pertama adalah Makom Ibrahim. Itu suatu tempat di mana di sana tersimpan bekas kaki Nabi Ibrahim pada saat membetulkan Ka'bah tersebut. Tempat itu sekarang merupakan tempat yang suka untuk bersembahyang dan berdoa, berebutan pada jemaah haji berdoa dan bersembahyang di situ. Karena memang katanya Makom Ibrahim tempat yang makbul untuk berdoa. Juga Nabi Ismail meninggalkan sesuatu yaitu yang bernama Hijir Ismail, yaitu berupa batu-batu yang berada di samping Ka'bah. Itu berupa bulat setengah lingkaran yang merupakan juga orang-orang berebutan untuk sembahyang. Karena menurut ceritanya, siapa yang ingin merasakan sembahyang di dalam Ka'bah, maka cukup di Hijir Ismail tersebut. Demikian barangkali cucu-cucu yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim berkaitan dengan pelaksanaan beribadah haji. Lalu dalam pelaksanaan itu juga ada beberapa doa dari Nabi Ibrahim yang sangat penting untuk kita baca setiap habis salat padu, yaitu yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan keimanan kita, ke salat kita, yaitu dalam surat ayat Ibrahim ayat 40 bunyinya Rabbis alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terus yang di ayat 41-nya ada juga doa, yaitu Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumil hisab. Itu doa untuk supaya kita dan orang tua serta kaum muslimin diampuni oleh Allah pada saat nanti yaumil hisab. Nah, demikian cucu sekalian berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan sejarah untuk melaksanakan haji. Mudah-mudahan cucu-cucu sekalian nanti dapat melaksanakan haji pada suatu atau umroh minimal, sehingga bisa dapat melihat dengan mata sendiri, mata kepala sendiri, adanya jumroh, adanya makom Ibrahim, ada Ka'bah, ada melaksanakan sa'i, hijr sa'i, dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan apa yang kakek sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendapat bimbingan dan petunjuknya. Nanti lain kesempatan kakek coba lagi bercerita tentang yang dekat aja ini, nanti 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah bagi orang Islam. Mari kita rayakan nanti ya. Demikian. Selamat belajar, biarpun masih merupakan daring barangkali ya, karena masih dalam Covid. Semoga semua kita bisa bertemu lagi nanti secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.